tuh? Oke, kan penugasan kita kan terkait staffing dan scheduling. Nah, itu kita mau ngitung pakai rumus FTE. Nanti untuk alasannya kenapa pakai FTE? Karena ya sesuai aja. Pokoknya nanti teman-teman perhatikan step by stepnya ya. Soalnya ini penting karena per unit itu beda-beda perhitungannya. Oke. Nah, pertama di sini kan kita dari BPI itu udah mendiskusikan kalau misalkan untuk hari efektif itu ada totalnya tuh 73 hari. Nah, dari mana dapat 73 hari ini? Jadi, kita itu akan start bekerja untuk food event kita itu di bulan September, Oktober sampai dengan November. Nah, di September sendiri ini perhitungannya itu nanti untuk kita itu bakal liburnya itu di hari Minggu tok. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita bakal bekerja mengerjakan food event ini. Jadi 4 hari Minggu itu untuk liburnya. Plus di bulan September itu ada satu cuti bersama itu di tanggal 5 September. Jadi ditambah 1. Jadinya di bulan September itu hari efektif kita kerja itu 25 hari. Nah di bulan Oktober November ini juga sama. Di bulan Oktober November ini sayangnya nggak ada tanggal merah. Jadi tidak ada pengurangan untuk tanggal merah. Jadi kita cuma ngurangin 4 hari Minggu aja karena Minggu kita libur. Dan di total untuk di Oktober ada 27 hari efektif, di November ada 21 hari yang efektif karena di bulan November itu kita kan juga food eventnya itu kalau nggak salah di range tanggal 25 sampai 28 gitu. Jadi kita pakai hari efektifnya di 25 dikurang sama 4 hari libur gitu. Jadi total 21 hari. Terus ini jadinya dapat hari efektifnya itu 73 hari. Terus next ke jam efektif per harinya. Nah, di sini tuh sebenarnya biasanya kalau perusahaan itu kan atau suatu penyelenggaraan makanan itu kan jam efektif kerjanya itu 6 sampai 8 jam. Tapi di sini kita tetapin di 6 jam aja dengan berbagai macam alasan. Jadi 6 jam aja. Nah, 6 jam ini nanti akan dikalikan 73 hari efektif kita. Dapat hasilnya itu adalah 438 jam per 73 hari. Nah, ini adalah jam efektif per harinya kita kerja untuk membuat food event ini. Terus yang berikutnya ada allowance atau kelonggaran atau jam istirahat. Nah, berdasarkan jurnal dan pakemnya mungkin seperti itu ya. Jadi untuk allowance ini waktunya itu 1 jam. Nanti 1 jam ini akan dikali dengan 73 hari efektif kita. Jadi dapatnya itu 73 jam. Karena kan cuma 1 jam ya. Jam istirahatnya kita gitu loh. Selama 73 hari kita kerja ini, per harinya itu kita dapat free time gitu ya. Istirahat itu cuma 1 jam. Terus lanjut ke effective working hours. Nah, untuk effective working hours ini sebenarnya sama dengan jam efektif per hari. Jadi ini aku tulisnya di sini ya. Jadi tetap 438 jam per 73 hari. Terus next lagi ada total waktu aktivitas. Nah, total waktu aktivitas ini rumusnya adalah jam kerja per unit per hari dikali dengan hari efektif. Nah, perlu di notes di sini ya. Jam kerja per unit per hari. Berarti ini nanti setiap unit akan beda-beda. Jadi nggak ada pakemnya, nggak ada kesamaannya. Jadi beda-beda. Misalkan unit inti itu per unitnya misalkan dari aku sebagai ketua pelaksana itu cuman 5 jam gitu. Nah, itu pasti berbeda dengan unit-unit yang lainnya. Misalkan unit pemasaran itu butuh 5 jam per hari atau gimana. Pokoknya ini beda-beda per unitnya, jadi nggak bisa nyontek. Terus ini ya rumusnya ini. Habis itu, nah sekarang gimana sih cara menentukan jam kerja per unit per harinya? Nah, untuk menemukan atau menentukan jam kerja per unit per harinya, kalian perlu melakukan perincian job desk dulu. Jadi per unit harus merincikan job desk itu seperti apa. Misalkan di sini aku pakai contoh ketua pelaksana ya. Jadi ketua pelaksana di sini job desk-nya yang pertama adalah melakukan rapat koordinasi. Nah, melakukan rapat koordinasi itu kita rapat koordinasinya berapa lama sih? Nah, misalkan di sini aku patok untuk rapat koordinasi kita lakukan selama 60 menit. Selama 60 menit. Nah, rapat koordinasi ini nggak mungkin kan kita lakukan setiap hari. Nah, kita lakukannya itu kan seminggu sekali. Berarti di sini aku tulis frekuensinya 1 hari per minggu. Jadi waktu yang dihabiskan per minggunya itu adalah 60 menit ini gitu. Jadi kalau misalkan kita rapat koordinasinya ternyata 2 kali per minggu gitu, berarti waktu menit per harinya di sini tetap ditulis 60, tapi menit per minggunya tinggal dikali 2 karena kita melaksanakan misalkan rapat koordinasinya selama 2 kali per minggu misal, tapi di sini kita pakai 1 hari aja ya.
Terus yang lanjutnya ternyata job desk aku adalah membuat grand design gitu. Nah untuk membuat grand design aku butuh waktu perharinya itu cuman 60 menit gitu. Tapi aku nggak bisa melakukan pembuatan grand design ini cuma 1 hari, tapi aku butuh waktu 3 hari gitu misalkan. Berarti di menit per minggunya aku buat 180 menit. Jadi dibuat jelas itu apakah kegiatan atau job desk ini dilakukan setiap hari atau enggak kayak gitu. Nah misalkan udah semua job desknya aku cantumkan di sini. Nah sekarang kita total. Yang ini nggak usah ya, ini nggak usah ditotal karena kan ini cuma frekuensi. Yang ini boleh ditotal boleh enggak, cuman ini nggak se-urgent itu untuk perhitungan. Nah yang ini yang perlu kita total. Nah tadi kan aku rapat koordinasi sama buat gede totalnya 120 menit. Ya udah ditulis di sini 120 menit. Nah sekarang 120 menit ini adalah total jumlah jam kerja seluruh unit dalam 1 hari dengan satuannya itu jam atau konversinya jam. Jadi nanti kalau misalkan job desk kalian misalkan 10 nih di sini, terus ternyata waktu yang dihabiskan misalkan berapa ya? Ini 120 menit. Nah, 120 menit ini silakan dikonversi ke jam karena di sini kan disampaikan kalau misalkan total jumlah jam kerja seluruh unit dalam 1 hari. Jam kerja berarti harus dalam satuan jam. Nah, sekarang setelah dapat ini setelah dapat jam ini kita ke total waktu aktivitas. Nah total waktu aktivitas ini nanti 2 jam yang kita tadi sudah rincikan job desknya itu dan di total itu akan dikali dengan hari efektifnya. Hari efektifnya itu kan tadi udah disampaikan di atas ya 73 hari, berarti nanti 2 ini akan dikali dengan 73 hari. Nah, diperolehnya 146 jam. Nah, ternyata ketua pelaksana nih menghabiskan waktu itu sebanyak 146 jam untuk menyelesaikan job desk-nya ini selama 73 hari kayak gitu. Nah, sekarang kita ke intinya. Nah, ini sekarang kita ke intinya ada FTE. Nah, ini ada FTE-nya tadi apa ya kepanjangannya? Full time equivalent gitu. Nah sekarang kita ke intinya. Untuk full time equivalent sendiri itu rumusnya adalah total waktu aktivitas. Tadi kita udah dapat total waktu aktivitasnya itu ada 146 jam. Ya udah ditulis 146 jam ditambah. Nah 73 ini apa? 73 ini adalah hari efektifnya kita. Nah hari efektifnya kita kan ini ya 73 hari. Jadi ditambahin 73. Ini dalam kurung ya. Berarti ini yang dikerjain duluan. Per 438 ini apa? 438 ini adalah effective working hours. Jadi effective working hours ini adalah jam efektif dikali dengan hari efektif. Jadi kita tuh sebenarnya efektifnya itu 6 jam gitu loh. Kita kerja 6 jam gitu. Cuman nanti dikali dengan hari efektifnya. Jadi dapatnya 438. Jadi dibagi 438 sama dengan 0,5. Nah, ini satuannya 0,5 ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya menunjukkan orang atau jumlah pegawainya gitu. Jadi untuk ketua pelaksana itu butuh 0,5 orang atau kita buletin 1 orang kayak gitu. Aja.